Beberapa waktu lalu, sebuah kabar viral beredar tentang Dede Sunandar yang kini bekerja di sebuah kafe. Pelawak jebolan opera Van Java itu bahkan disebut-sebut menjadi pelayan kafe. Dalam pengakuannya, Dede ternyata didapuk menjadi pembawa acara atau MC yang kemudian berinisiatif membantu bagian lain. Lantas, apa yang membuat pria 34 tahun ini tak segan bekerja penuh waktu di bidang industri makanan? Bagaimana pula reaksi istri serta keluarganya? Dan seperti apa kisah cinta Dede dengan sang istri yang kini telah menginjak 1 dekade? Kisah pahit Dede dimulai ketika gelaran pemilihan legislatif 2024 selesai. Pria kelahiran Ciamis ini harus menelan pil pahit setelah hanya berhasil mengumpulkan 11 suara di keseluruhan daerah pemilihan Kota Bekasi. Ratusan juta rupiah modal yang dikeluarkan lenyap tak menghasilkan apapun. Kalau dibilang habis modal, dia kan emang maksudnya memang jor-joran kan. Aku sama Pak Vicky, di situ juga ada Resa Herlambang, ada Fadoli juga, ada Juwita Bahar. Semua teman-teman pastilah ngerasain semuanya kok kayak gitu. Jadi memang menguras tenaga dan uang juga lah buat nyampein. Dengan panggilan syuting yang hanya sesekali, Dede pun mengiyakan ajakan sang teman untuk mengisi acara di sebuah kafe. Memang di TV memang Dede akuin memang lagi nggak ada. Kayak misalnya kayak Trans 7 paling kayak bintang tamu arisan, alhamdulillah. Terus Transkop lah pokoknya intinya kayak yang lagi kemarin rame itu paling kayak bintang tamu. Nanya bener atau enggak kerja di sana. Jadi pengen pada tahu aja sih memang lagi kerjanya memang lagi belum penuh kayak biasanya. Tapi di bulan Ramadan alhamdulillah aku juga bilang ke atasan kayak yang punya Cafe Bolone Mase di bulan Ramadan aku udah full, aku bilang kayak gitu. Jadi gimana Pak, saya bilang gitu. Oh ya udah boleh. Tapi kalau misalnya lagi kosong kesini aja mampir nggak apa-apa. Meski mengawali pekerjaan di kafe sebagai MC, Dede memang tak pernah ragu untuk membantu tanpa diminta. Kalau bantu-bantu jadi waiters itu bukan tuntutan dari atasan sih, sebenarnya kemauan saya juga karena pengen nyontoin juga ke teman-teman waiters SOP-nya kayak gini-gini. Jadi kan banyak teman-teman waiters yang baru, udah gitu baru pada keluar sekolah juga. Jadi mereka niat kerja tapi masih dari nol. Uniknya, keluarga Dede awalnya tak tahu menahu dengan pekerjaan barunya. Mereka hanya bertanya-tanya kenapa Dede justru lebih sering bekerja ketika musim liburan. Yang paling yang pertama tahu tuh ibu aku. Kebetulan dia lagi di rumah memang lagi pas liburan. Aku masih kan pas liburan season anak-anak sekolah kan. Terus si Arjuna juga, Pak liburan nih, liburan saya malah kerja kan, liburannya sama mama aja sama nenek, saya bilang gitu. Terus mereka tiba-tiba ngelihat ada apron sama topi yang aku pakai waktu pas ada yang moto itu. Dan setiap pulang badan aku bau masakan, kayaknya kerja di restoran ya? Enggak, jangan bohong, situ mama ada yang ngeliat apron sama topi terus badannya bau masakan bajunya, kayak waktu kerja di restoran di Pondok Indah. Dia mau kerja di PIK ngapain nge-MC, terus kok bau masakan, dia kan emang keliling sini kan bilang gitu kan. Nggak bau masakan kerja di kantor kan bilang. Sang istri pun tak masalah, Dede bekerja di bidang selain hiburan. Kebersamaan selama 10 tahun semakin memupuk rasa percaya di antara Dede dan Karen Hertatum. Wajar saja, sang istri telah menemani Dede sejak awal karir sebagai pekerja industri kreatif. Nyantai aja sih nanggepinnya, maksudnya di saat kalau misalnya libur paling aku sama anak-anak sama istri, dan udah gitu juga kadang-kadang kalau waktu pas zaman TV kan dia yang datang ke lokasi, apalagi waktu sinetron kan kebanyakan yang datang ke lokasi. Udah gitu waktu pas lahir anak pertama, kedua, ketiga baru aku nemenin dari pas dia lahiran sampai bener-bener keluar anak. Kalau ke satu kedua, satu ngajanin ngomatin syuting, satu ngajanin ngomatin syuting. Kalau yang ketiga bener-bener nungguin waktu Rabia kayak gitu. Meski begitu, di awal perjalanan bahtera hidup Dede dan Karen, sang istri sempat merasa cemburu ketika Dede beradu peran dengan pemeran wanita lain. Beruntung, fase itu kini telah dilewati pasangan dengan 3 anak ini. Ya,
kagak dia mah udah cuek sekarang udah bodo amatan kata dia gitu. Kalau Kalau dulu cemburu ya cemburu wajar lah ibaratnya, apalagi peran yang ininya ada Adinda Thomas, ada Isela, terus ada siapa lagi tuh banyak sih Bang, maksudnya yang benar-benar maksudnya yang adegannya ya pegang tangan terus ngeliatin tatapan muka. Kadang-kadang aneh juga ketawa-ketawa sendiri, ngapa begini aneh bilang gitu. Bisa ketemu gitu maksud kan muka kayak gini terus ngobrol sama orang cakep kan bingung orang juga, Bang buset lu beruntung banget deh kadang-kadang. Ya yang mungkin orang-orang yang nggak biasa ketemu sama ini lu mah enak pegang kayak darah the virgin kayak gini, megang meluk ini doang kan orang cemburu Pak kayak gitu doang, apalagi kan banyak lah netizen. Kalau sekarang sih misalnya kita posting sama siapa paling dia ketawa doang, gimmick lu mah gitu doang sih. Kalau udah nggak pernah maksudnya kita geletakin handphone juga dia nggak pernah kok, nggak pernah cuek aja. Kalau misalnya malah kita kadang-kadang iya kita sengaja, kadang-kadang kita juga iseng ngeliat DM-nya dia, padahal dia juga cuek, ada juga kesini-kesini ya udahlah kayak gitu. Menikah pada tahun 2014, nyaris semua lika-liku rumah tangga telah dijalani oleh pasangan Dede dan Karen. Dede pun masih ingat betul bagaimana dia bertemu dengan sang pujaan hatinya itu. Lagi PKL dia pulang terus saya ikutin, saya pura-pura bisa motokopi di mesin fotokopi, ini pura-pura sini bantuin. Takut dia tuh, takut lah orang anak halaman tiba-tiba ke lobi ke atas kan ngapain nih, orang-orang juga nanya lu gede-gedein orang lu ya Dek? Kagak bilang gitu. Dia pulang waktu masih zaman ada PPD yang ke arah Grogol, rumahnya kan di Jelambar situ ya kan. Saya ikutin, nggak mau, saya ngikutin pakai motor dari belakang, tahu rumahnya. Sempet di depan masjidnya makan mie ayam, terus zaman dulu kan handphone yang itu yang satu kata satu rupiah. Zaman dulu di mana kayak gitu-gitu. Di rumah emang kenapa? Gue depan rumah lu. Coba kalau berani lu masuk, lamanya masuk bener. Ih beneran tahu, udah dari situ deket. Akhirnya kelas 3 lulus, aneh bener-bener niat mau nikahin, aneh bilang gitu. Yakin serius yakin, aneh bilang udah nikah akhirnya 2014. Tetapi sang istri juga punya syarat yang harus dijalankan oleh mereka berdua selama Dede masih berkecimpung di dunia hiburan. Ada privasi keluarga yang tetap harus dijaga demi rasa tenang di dalam rumah tangga mereka. Iya, kalau misalnya di Google kan teman-temannya kan sekarang namanya anak kelas 4 kan udah nama Dede Sunandar, bawahnya Arjuna Sunandar, terus ada fotonya dia. Pak dulu aku kecil artis ya, ya Allah malu banget itu gue. Iya karena kan memang sering ikut, kadang-kadang masuk dia kayak waktu zaman dulu ada acara musik pagi. Kan istri sempat masuk cuman kan banyak yang digoda-godain terus banyak Dede sering ngamain ini, jadi dia takut jadi kayak misalnya ada omongan orang tapi dia nggak lihat terus ada omongan orangnya Dede lagi deket sama ini, takutnya kan kayak gitu. Makanya dia kalau misalnya ada yang mau realitaan ke rumah boleh enggak lu aja sono di luar kayak makan kayak apa kayak jangan ke rumah gitu. Jadi ada sisi lain dari sang istri mau ngejaga mungkin privasinya dia. Sebenarnya dulu mah dia oke-oke aja, cuman karena banyak yang ngomong Dede ini, jadi dia kayak daripada gua nggak ngelihat cuman denger doang, malah jadi sakit, lebih baik gua nggak tahu sama sekali kayak gitu. Yang mengejutkan ketika Dede mengawali jejaknya sebagai komedian layar kaca, sang ibu sempat tak mau melihat aksi Dede di televisi. Pasalnya, Dede seringkali menjadi diberi peran sebagai sasaran keusilan pemeran yang lain. Kadang-kadang orang tua kalau misalnya udah nonton OPJ, Dede bagian dijorokin, dia nyetelnya yang lain. Kasihan katanya gitu. Nggak mau lihat, emak aneh nggak mau ngeliat kalau misalnya ada adegan apa-apa, misalnya kayak zaman dulu kan OPJ gabus, jorokin, gubrak. Jadi memang ada ini jatuhnya juga, tekniknya juga kesini-kesini. Kalau dulu kan sengaja, kalau sekarang ada tekniknya juga, jadi udah tahu. Kayak gitu. Menjadi komedian yang wajib menghibur memang punya resiko tersendiri. Mereka harus tetap profesional meski dalam suasana hati yang tak enak sekalipun. Memang lagi pas posisinya apa ya, lagi capek, terus sahur di salah satu stasiun TV. Cewek lah ibaratnya cewek, ngatain aneh daki puiser, mungkin aneh lagi capek apa gimana gitu ya. Aneh mau ngambek Pak, itu bener aneh ngambek. Dia lu kok diam aja deh, itu sampai segmen akhir aneh ngambek. Kata lu kenapa ditumbenin tuh, lu baper atau gimana gitu. Enggak Bang, posisinya aneh lagi capek mungkin. Terus
yang ngaten itu ceweknya cakep kan, ini mau ngaten dia cakep semuanya. Ini dikatain daki buset bau banget, mana hitam dalam hati aneh. Ini kepikiran itu aja sih Pak, pakai sini. Oh berarti aneh harus nerima apapun resikonya. Kadang-kadang juga kayak di warteg nih kalau lagi nongkrong, bang lawak dong, PA lo kata gitu. Kan lagi capek suruh ngelawak gua kata gitu. Jauh nih perjalanan gua, anak-anak ketawa aja udah. Bagi Dede, roda kehidupan yang berputar memang mau tak mau harus dijalani tanpa harus mengeluh. Dede juga tak pernah silau dengan gemerlap dunia ataupun rendah diri dengan kondisi yang dialaminya ketika di bawah. Ibarat pepatah dalam dunia hiburan, pertunjukan harus tetap berlangsung. Sekarang lagi drag race, semua bang udah cobain messenger udah, pokoknya semuanya udah cobain ngojek payung apalagi waktu zaman dulu, leper koran udah semuanya. Jadi nggak kaget gitu bang, walaupun orang ketemu di mall atau di mana gitu, entah ada yang minta foto ya alhamdulillah, entah ada yang nanya, waiters ya kayak gitu-gitu, saya mau udah cuek beneran udah maksudnya, kecuali dia, bang jadi waiters ya, mending di gua jadi GM gua kasih 50 juta, baru ada pindah. Kalau selama masih kayak, jadi waiters ada nggak pada dengerin beneran. Tahan bantingnya Dede di dunia entertain dan juga kehidupan turut diamini oleh rekan komedian yang notabene lebih senior. Si Dede ini orangnya suami yang bertanggung jawab, kepala keluarga yang bertanggung jawab. Nah, apapun akan dia lakukan selama itu halal. Jadi awalnya lu kan jadi office boy juga kan. Nah, mungkin dia kangen kali menjadi pelayan untuk resto gitu ya. Nggak masalah sih kalau saya sih, sepanjang itu halal, kemudian dia suka, nyaman ya nggak masalah. Toh yang namanya dunia hiburan ya begitu kan, kadang di atas, kadang di bawah.